Udah siap ya? Pak. Nasi goreng. Oh iya. Ya Pak. Ya Pak, ya siap. Darmadi dari CEO Antara Digital Media, Sekretaris Jenderal. Ini kita gelar secara bersama untuk menghadirkan sebuah harmonisasi dan sinergisitas antara pusat dan daerah dalam kerangka mewujudkan transformasi digital sebagaimana amanat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan hal itu menjadi urusan wajib kita dalam pemerintahan non pelayanan dasar sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dalam upaya transformasi digital itu, teman-teman di Dinas Komunikasi dan Informatika ini punya tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkannya, termasuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tugas dan tanggung jawab yang besar itu sayangnya tidak disertai dengan penyerahan pendanaan dan dukungan penguatan terhadap kelembagaannya, sehingga kita seolah menjadi anak-anak yang berjalan sendiri. Di tengah pandemi pun kita diminta berada di garda terdepan untuk menjadi orang yang mensosialisasikan seluruh kebijakan pemerintahan, dan kita pun bekerja pada negeri harus tanpa anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Sehingga itu kehadiran forum ini menjadi penting buat kami untuk mewujudkan kembali harmonisasi tersebut dalam dunia digital seperti ini. Menghadirkan transformasi digital dengan berjalan sendiri-sendiri akan melahirkan nada sumbang. Maka transformasi digital yang diinginkan oleh pemerintah pusat, diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia, itu bisa dilakukan jika dilakukan bersama dengan kolaborasi, sehingga kita bisa melahirkan dan memainkan orkestrasi digital yang nada dan suaranya enak untuk kita dengar secara bersama. Yang kedua, kami sebenarnya ini direncanakan kita membuat di Bali. Cuma lebih banyak teman-teman seluruh kepala dinas Kominfo di kabupaten kota seluruh Indonesia memilih di sini karena ingin bertatap langsung dan berkenalan dengan Pak Gubernur. Alhamdulillah kita diberikan ruang karena Pak Ganjar ini mungkin berbeda dengan tipikal pemimpin yang lain. Kita WA beliau bisa langsung dijawab. Kalau yang lain kita WA mungkin 2-3 hari baru bisa jawab. Mudah-mudahan kondisi itu akan bertahan jika beliau jadi presiden nanti. Sengaja juga kami undang agar supaya keluh kesah kami ini sudah didengar sebelum Pak Ganjar jadi presiden. Biar kita sudah dapat THK-nya. Setuju ya? Setuju Pak Ganjar. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara ini, utamanya yang pendukung utama acara ini dari awal ada Cisco. Kemudian pendukung berikutnya ayah kandung dari lahirnya organisasi vokasi dari digital antara media. Yang kedua ada Anugerah Pratama, dan kemudian ada Komstor, dan terakhir ada Kugoski. Terima kasih atas dukungannya sehingga terselenggaranya acara ini. Yang berikut terima kasih juga kepada Pak Ganjar di tengah kesibukannya harus menyesuaikan jadwalnya, menerima kami kemarin jajaran pengurus, kemudian menyempatkan waktu
di tempat ini. Mudah-mudahan setelah ini Pak Ganjar juga akan menyambut kita, para pengurus yang terpilih nanti. Tapi nanti menyesuaikan. Terima kasih juga pada narasumber, Pak Asdep dan Pak Direktur atas kesediaannya hadir di tempat ini. Semoga kehadiran kita semua ini bisa menghadirkan sesuatu yang berarti untuk kehidupan kita berikut dalam rangka melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk di dalamnya mendorong radio-radio yang ada di bawah jajaran Dinas Kominfo. Sekaligus kami atas nama Vokasi mengucapkan selamat kepada Pak Ganjar Pranowo yang terpilih sebagai Ketua Umum Persada ID, Persatuan Radio Swasta Daerah Republik Indonesia. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan hari ini kami datang dari Gorontalo bertemu dengan Pak Ganjar di sini. Insya Allah kami akan tunggu Pak Ganjar di Gorontalo untuk datang menyapa kami di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Forum Kadis Kominfo Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu para narasumber hadir cukup banyak yang mewakili Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Direktur SUP Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan. Terima kasih ya. Masing-masing titik itu ternyata sudah ada kontrol airnya, dan sekian ratus tahun kemudian kita tutup pakai semen, dan berikutnya kita nikmati banjir itu tiap tahun. Waktu saya datang ke Delft, di University of Delft sana di Belanda, saya dikasih satu tesis dari mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana yang ternyata mengungkap sistem drainase kota lama, dan ternyata ada beberapa titik yang tadi itu di semen, ketahuan. Begitu kita buka, kita pasang pompa, selesai, kecuali banjirnya kebangetan. Bapak Ibu, kemarin saya ngobrol dengan kawan-kawan yang sempat hadir ke rumah dinas saya untuk berbincang bagaimana komunikasi informasi ini mesti kita lakukan. Bapak Ibu mau berubah atau mau pakai cara lama? Kalau pakai cara lama, pola komunikasinya model Departemen Penerangan. Tapi ada benarnya, hanya mungkin rasanya saja yang berbeda. Harga cabai yang diomongkan setelah berita jam 7 itu nggak penting buat saya, buat Ganjar waktu kecil. Tapi buat Ganjar jadi gubernur itu penting banget ternyata, karena itu volatile food yang kemudian bisa membuat inflasi. Hari ini inflasi Jawa Tengah naik, dan saya senang. Biasanya orang inflasi sedih, kita senang. Kenapa senang? Banyak orang beli. Kenapa banyak orang beli? Berarti ketahuan hari ini yang belanja itu ada dan dia punya duit. Ekonomi kemudian terindikasi bergerak, senang gitu. Karena kemarin sempat deflasi, sehingga dengan inflasi yang sangat kecil nggak sehat juga. Seperti tekanan darah Bapak Ibu itu terlalu rendah ya pingsan terus gitu kan, terlalu tinggi ya bisa teksek gitu ya. Itu bahaya. Maka saya doakan Bapak Ibu sehat, jangan lupa olahraga. Nah, kita dihajar oleh yang namanya COVID. Harian C tiap hari judek aku yang pelatang nomor meneh. Sekian tahun yang lalu saya diundang oleh TV One, saya sampaikan itu bagian dari layanan masyarakat menjaga lingkungan kita. Nggak boleh ya Pak Ganjar? Boleh, tapi diurus izinnya. Bapak Ibu ilmunya nggak cukup kalau kemudian sudah kita kirim surat pada para bupati, emangnya suratnya itu langsung bisa bicara? Namanya kerjanya pemerintah aja begitu.
Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini itu kita dirasa gimana cara mendeliver pesan, bagaimana pesan itu betul-betul diterima dan frekuensinya sama. Kalau Bapak Ibu menyampaikan pesan dengan cara seperti ini, kita bilang Bapak Ibu, tolong ya bisa dibereskan ya, tolong ya, tolong selesai terus kemudian bisa ngumpulin orang. Ya. Ngumpulin orang dengan seperti ini kan satu. Saya bayangkan kalau besok diperintah oleh Bupati Gorontalo, tolong di Kominfo sampaikan pada masyarakat agar besok tidak pakai masker, semua mesti pakai masker. Baik Pak, kita akan sosialisasi, undang tokoh masyarakat, undang tokoh agama, kumpul-kumpul, itu habis duitnya, habis waktunya. Tapi itu boleh nggak boleh? Kalau kita pas kumpul-kumpul, maka mesti ada message yang disampaikan oleh key person itu. Ya, kemarin ngomong-ngomong antara ya Pak, bisa bantu Pak, kita juga punya Pak. Ada PSU-nya yang diberikan untuk komunikasi. Undang tuh orang-orang hebat. Maka dulu kawan-kawan saya di Humas, di Kominfo, kita benturin dengan langsung dengan rangka televisi. Tak undang, tak suruh ngobrol, tak suruh melatih. Gimana sih cara buat konten? Gimana sih caranya kita mendeliver itu? Media apa sih di era sekarang yang harus kita pakai? Bapak Ibu, saya sudah tidak pernah baca koran sekarang. Koran cetak ya. Saya baca tiap hari di sini. Anak saya sudah tidak nonton TV. Anak saya sudah tidak nonton TV, semua ada di sini. Waktu kuliah kok nggak pernah minta duit buku, nggak ada satu buku pun yang dulu. Karena semua ada di sini. Tadi dia belinya di sini. Maka kemudian alat-alat ini menjadi alat kecil yang kemudian perpustakaan berjalan setiap saat. Maka tadi saya dikasih sambutan saya umum banget. Saya ganti aja. Ganti karena saya masih punya file yang beberapa. Muridnya stres, mamanya stres, bapaknya yang tidak stres. Bapaknya nggak tanggung jawab. Sebelahnya dari. Maka kita mesti cari betul bagaimana caranya mendeliver itu kepada mereka menggunakan teknologi segampang mungkin. Sekali lagi, segampang mungkin. Nah, kalau itu bisa dilakukan, keren. Pak Ganjar, saya jualan nggak laku. Ya iyalah, kamu jualan di pinggir jalan, sedangkan di pinggir jalan nggak boleh ada orang lain, Pak. Ya pasti nggak laku. Emang yang mau beli demit? Hantu nggak mungkin kan? Pemerintah diam saja, ya sabar ya, situasinya lagi sulit. Nggak boleh. Langsung kita peras kota, ketemu pakar, kita kumpulkan. Oh ternyata kita mesti move on. Kita mesti pindah ke digital. Bapak Ibu, baru pagi tadi saya kemudian sepeda, muter-muter, bercerita sama teman-teman, istirahat, begitu ngobrol. Marketplace hari ini Bapak Ibu, itu berkelahi sampai ada yang bakar uang nggak bisa. Pak Ganjar tahu kan? Sekarang beli sikat gigi satu, dan belinya, anak saya itu beli Pak dari Semarang, beli sikat giginya itu di Malang. Gila. Kalau nggak habis, betul-betul dinamika persaingan. Soalnya kerja di mana di Pemkot Semarang? Loh, kok nggak kerja bapaknya? Kan aku Pak, work from home. Oh berarti work from home itu libur ya? Iya Pak. Ini jujur ini, tenang aja Pak, ini tak boleh kali. Jadi yang work from home itu libur semua. Kok bapakmu kalau di rumah ngapain? Ya kadang-kadang nyapu, bantuin ibu, gitu Bu. Nyapu bantuin ibu, tapi juga sih bantuin ibu itu. Oh, bapaknya baik. Nah, ini work from home. Dengan work from home sebenarnya kalau kita gagal membuat sistem di dalam birokrasi kita ya libur. Tapi siapa yang bisa membuat teknologinya? Belum, kita masih pakai Zoom. Buatan anak muda dari turunan Cina yang ada di Amerika, kita nggak bisa, kita ketinggal. Padahal komunikasi model seperti itu jauh lebih gampang. Ya feel-nya sih beda ya, karena belum terbiasa. Ini saya sampaikan. Even dengan online, film sudah streaming, maka kawan-kawan saya minta sekarang
Itu waktu itu saya dengan Kemdagri diskusi bagaimana agar sistem ini kita perbaiki. Dari e-planning sampai delivery bahkan penata usahanya. Harapan kita tik satu lagi gitu ya, e-audit. Dan e-audit itu sebenarnya akan bisa kita lakukan setiap saat. Begitu kamu input, sebenarnya langsung audited. Percaya nggak? Begitu Bapak, bener apa enggak? Halo, itu suruh nyariin temen-temen jagoan-jagoan, sponsornya kan banyak. Comstar itu saya nggak tahu, Cisco saya tahu itu, Anugerah Pratama saya nggak tahu, suruh buat itu pasti bisa. Mohon maaf, nanti akuntan pensiun, nggak ada lagi akuntan. Siap-siap Bapak Ibu ya, akuntan pensiun gitu. Inputnya bagaimana? Radio tadi disampaikan ya Pak, radio ternyata masih didengarkan banyak di remote area. RRI, TVRI yang kata, wah kampungan, wah apa, nggak modern. Siapa bilang di sana di ujung-ujung masih mendengarkan? Maka yang terestrial mana, yang digital mana mesti disiapkan. Dan suka tidak suka Bapak Ibu, mau tidak mau, ya kita harus punya sistem. Kominfo pusat katakan itu seperti apa? Dalam hal kemudian ini kita kaitkan dengan regulasi, apakah sudah match atau belum? Dalam hal sudah match, go jalan. Tapi kalau kemudian ini mengsle itu bahasa Indonesianya apa ya? Tidak match gitu, maka kemudian ya regulasinya kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Kalau itu undang-undang ya kita ajukan perubahan undang-undang. Apakah dari kamar pemerintah atau kamar legislatif? Dalam hal itu mungkin aturan pelaksana PP di bawahnya jauh lebih gampang. Memberikan seluruh informasi kepada persona. WA group itu persona. Medsos itu persona. Bapak Ibu di toilet ya. Wong di rumah aja pegang handphone, ya kan? Bener ya? Terus dia buat postcard. Tahu nggak postcardnya apa Bapak Ibu? Pesawat berterbangan gitu, terus ada orang bisa terbang. Orang potong rambut itu pakai kaki-kaki robot gitu. Terus kemudian orang piknik di bawah laut, tapi pakai ikan hiu ditalikan terus digantungi di bawahnya. Pertanyaannya, imajinasi itu hanya terjadi. Ada kapal selam, ada pesawat udara, ya enggak? Robot yang tukang cukur itu kan robotnya ya komputer Bapak Ibu ini semuanya. Lalu kemarin saya ke Jepara lihat sekarang CNC itu bisa menggantikan tenaga ukir dan jauh lebih cepat. Bapak Ibu, selamat menjemput masa depan. Bapak Ibu adalah agen perubahan yang paling besar dan sangat diharapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Saya kok hakul yakin spirit tadi yang dipidatokan itu adalah spirit kita bersama. Insya Allah kita bisa bekerja sama. Kita bikin Republik ini berkomunikasi dengan sangat baik karena peran serta dan ide cerdas dari Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka acara ini, kita persembahkan untuk bangsa dan negara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus saya dimohon kepada Bapak Ganjar Pranowo tetap berada di tempat untuk bisa. Ternyata Baik, terima kasih sekali lagi Gubernur Jawa Tengah sudah membuka acara langsung, dan ini menjadi akhir kebersamaan kita dalam pembukaan Rakernas Forum Kadis Kominfo Kota. Ada banyak sekali diskusi dengan tema yang menarik dengan moderator yang nanti akan langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Bapak Dr. Andes Andi Syaifuddin. oh ya, komunikasi dan bagaimana mengelola teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Sehingga kawan-kawan Kominfo di seluruh Indonesia mesti menyiapkan, membantu pemerintah daerah masing-masing untuk berpindah masuk kepada e-gov, ya, e-government itu mesti wajib. Yang kedua, menurut saya cara komunikasinya nggak boleh lagi kaku. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau saya katakan sebagai semacam juru bicaranya pemerintah dalam mengelola komunikasi pemerintahan, Kominfo memang menjadi garda yang paling depan. Itu yang paling penting. Yang kedua, memang ada perubahan dari kawan-kawan daerah agar Kominfo atau Dinas Kominfo di daerah ini cukup dekat dengan bapaknya. Bapaknya itu adalah Kementerian Kominfo. Sehingga penting sekali
intensitas komunikasi antara Kominfo daerah dengan pusat itu sesering mungkin, sehingga sharing informasi lebih cepat dan saling bantu menjadi sebuah kewajiban, sehingga apapun yang dikerjakan oleh pemerintah dan itu mesti diinformasikan dengan cepat kepada masyarakat, kawan-kawan Kominfo itu bisa meracik informasinya dengan bagus. Mana segmen untuk informasi anak muda yang sangat gadget banget gitu, mana yang untuk orang tua, media apa yang digunakan. Saya kira kawan-kawan Kominfo bisalah memilih dan memilah semua. Kominfo harus menyesuaikan dengan targetnya. Oh iya, Kominfo harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga, sehingga nggak bisa lagi gaya-gaya komunikasi yang terlalu formal, surat-suratan gitu. Ya. Oke ya, terima kasih ya semua ya. Oh iya, ya yuk. Ayo. Oke ya. Ya. Ayo. Yes. Oke ya. Terima kasih ya. Oh ya ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih ya.